Cara tokoh nih. Wih, ini coachnya keren nih kayaknya. Ini coach nih biasanya keren nih. Saya menginspirasi nih. mengutip kata beliau. Coba apa? Jadi pernah Abah ini bicara sama saya, hobi kita mahal bro. Oh, dia pernah ngomong gitu. Keren, bro. Oh. Hobi kita mahal bro. Oh. Kok tumben nih ada perkumpulan motor membuat satu medan hukum. Legal. Iya, kalau salah satu yang membedakan Dengan yang lain ya. membedakan dengan yang lain dengan geng motor ya dalam hal ini kalau kita dibilang geng motor masa GM ini kita geng motor. Di narkoba bro. Yo, what's up bro? Welcome back to Ojek Podcast. Salam suara satu aspal. Ya, keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, di sini Alhamdulillah. kita berkumpul kembali. Berkumpul lagi. Datang bersama gua, host dan juga Ya. rekan-rekan host. Dan Dalam gua. sebuah channel ya, Ya, Ojek Podcast. Pakai lover nggak? Woi, yoi. Ojek Podcast Lover. Ya, Oke, kali ini kita kedatangan ya. bukan, kita bicara sebuah tema ya. Tema. Sebuah komunitas atau perkumpulan itu memang baik ya. Itu Betul. masuk dalam hak asasi juga ya kan. Diatur juga dalam sebuah pasal. Ya, Cuma betul. angka lebih baiknya kalau terukur dan terarah ya kan. Ya. Ada landasan hukum dan Sepakat. lain sebagainya gitu loh. Betul. Dan kali ini kita kedatangan tamu ya. Tamunya spesial. Yoi, spesial. Special Bukan- edition. bukan martabak spesial ya. Bukan, ini tamu spesial. Sebenarnya sih bukan spesial, dibikin spesial aja ya. Betul. Ini udah pakai telur, pakai mayones. Dikit tuh kayak. Karena masih banyak Om. Yang spesial di komunitas ini masih banyak. Betul. Ya, kita kedatangan tamu seorang pembina ya, boleh dibilang pembina dari sebuah komunitas nasional ya. Oh, udah mencakup nasional ya? Yoi, nasional. Ngeri, Ikatan ngeri. Motor Scorpio Indonesia. Yoi. IMSI. MC. Ya. Bro, Pak, atau apa nih? Apa kita panggilannya? manggilnya? Bang? Kalau dengan Abah panggilnya Dik. Oh, Anjay. Karena rentangnya jauh sekali. Gini aja dah, kita Dik Januar. kita sepakat aja lah. Bang aja gimana? Om aja lah. Om aja lah, om lah. Kita sering manggil om ya. Oke. Om kesannya tua banget. Ya makanya deh. Dibanding yang pakai bandana ini kayaknya tuaan yang pakai bandana ini. Ini baru kali ini om pakai bandana om. Oh, gitu ya? Nyanyiin YouTuber terkenal ini. Skip. Iya. Kalau yang sebelah ya jelas. Ini salah satu milenial ini. Mewakili milenial ya. Generasi Z ceritanya. Kalau Abah bukan saya ya, Abah ya. Kalau Abah generasi mana nih? 60-an ya. Kasihan amat. Gue milenial loh. Milenial di bawahnya milenial loh. Kamu dibilang tua, menolak tua. Jadi umur boleh tua. Hati ya, tetap muda. Betul. Kalau orang kan pengen ditua-tuain. Kalau gue gitu pengen ya? muda-mudain gitu. Pasti ada maksud itu. Kalau umur tua, gimana caranya muda? Masuk satu komunitas motor. Yoi. Yang seperti tadi Abah utarakan ya, saya Betul. panggil Abah ya. Ya, siap. Bukan karena Abah ini identik tua enggak. Karena Bukan. memang Abah ini memang dari dulu, dari saya kenal itu memang biasanya dipanggilnya Abah. Abah dari dulu ya. Dari dulu. lah pokoknya lah. Oke, ya kita kedatangan ya. Kedatangan tamu spesial kita hari ini Om Yanuar Taslim. Nama lengkap dong. Nama lengkapnya Yanuar Taslim. Terima kasih. Beliau ini adalah pembina IMSI. Pembina. Ya. Kenapa disebut pembina? Karena beliau tuh pernah menjabat sebagai ketua IMSI. IMSI, Oke. Ikatan Motor Scorpio Indonesia. Berarti udah. Itu pengurus pusat ya. Udah. Dan di bawah IMSI itu kan ada beberapa ya ininya lagi, sub-subnya. Ada region ya, region 1, region 2 dan sebagainya ya. Region 3 gitu loh.
Berarti ini orang yang sangat berpengaruh nih. Wah. Enggak juga sih. Berpengaruh Banyak, nih. masih banyak yang Masih banyak berpengaruh. lah. Mungkin Om Yanuar ini bagian dari kepingan-kepingan itu. Betul, kalau itu saya setuju. Ya paling enggak serpian-serpian. Serpihan kayak bom aja, kepingan-kepingan puzzle gitu ya. Karena ya salah satu yang berpengaruh yang saya bilang tadi. Itu ada kawan saya namanya Abah itu ya. Panggil itu. Aduh. Oke Om, gimana kabar? Baik. Baik ya. Sibuk Alhamdulillah. apa nih sekarang nih? Aktivitas. Apa nih? Ya terima kasih sebelumnya. ya. Ucapkan terima kasih sama Abah, sama kawan-kawan semua yang Oke. ada di studio Oke. ini. Saya diberikan kesempatan untuk bincang-bincang melalui Ojek Podcast. Ojek ini. Podcast, betul. Ya kalau sekarang ini kegiatan saya memang dalam usaha ya. Saya berusaha sendiri. Betul. Sebagai saya bergerak di bidang EPC. Engineering, procurement, sama construction. Construction. Kalau Kontraktor ya, Om kalau ya. bahasa kasarnya sih kuli bangunan. Ya, bahasa. Tahu nggak procurement apa? Enggak tahu. atau ada yang bilang juga kuproy. Kuproy, apalagi tuh? Kuli proyek. Ya. Acay. Saja nih Bahasa Om. baru lagi, Bro. Tapi dalam hal ini tetap walaupun di usaha saya ini yang sekarang ini berjalan, tetap saya juga masih tetap dasarnya hobi ya. Betul. Hobi Hobi nggak bisa dilupain ya. nggak bakal bisa. Nggak bisa ditinggalin ya. Nggak bakal bisa. Betul. Karena dengan hobi ini saya jadi banyak kenal. Banyak Betul. kenal. Kawan Betul. yang awalnya nggak kenal jadi Dia kenal. kenal ya. Oke. Gua aja kenal beliau gara-gara hobi, Bro. Gara-gara hobi ini. Hobi ya. Jadi Jadi manfaatnya banyak sekali ya. betul. Salah satu manfaat hobi itu ya dibentuklah satu komunitas kan. Ya. Yang tadi Abah utarakan, komunitas ini memang tergantung masing-masing individunya. Betul. Oke. Tujuan awal dia masuk komunitas itu Untuk apa? Betul. Ya kalau menurut saya selama komunitas ini bertujuan untuk yang positif, kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Betul. Kenapa enggak? Karena banyak manfaat kok. Betul. Yang saya lihat. Ya contohnya manfaatnya ya seperti ini, kita bincang-bincang, Iya, kita betul. bincang-bincang positif dengan kita bicara bincang-bincang ini tentunya Dari kan bincang-bincang ketemu benang merah ya. betul, disaksikan Entah itu juga. bisnis atau dan sebagainya ya kan. Itu dia. Betul. Masuk. Tentunya ini kan Ojek Podcast ini nanti kan live, maksudnya disiarkan kan melalui YouTube. Kan? YouTube. Betul. Era digital kan. Dengan Betul. YouTube ini kawan-kawan yang melihat, yang sebagai viewer, dia kan bisa mendapatkan satu Pemahaman yang bagus ya. satu pengalaman Pengalaman ya. yang bisa diambil untuk bekal kawan-kawan juga kan. Iya. Gitu. Betul. Jadi menarik sekali ini Betul. dengan programnya Abah Rahman ini. Bukan program saya. Ojek Podcast ini menarik sekali. Entar kalau dibilang program saya owner ya lagi. enggak. Balik lagi saya cuma kuproy. Oh, kuproy. Kuproy. Terus udah gitu santai lagi bisa Oh, iya. kita sambil ngopi ya. Yo. Jadi biasanya dengan Ngopi, sambil ngopi sambil ngerokok gitu ya. inspirasi suka keluar. Ya, Pastinya itu. Selain itu sibuk apa lagi Om? Komunitas, terus itu pekerjaan jalan terus ya. Alhamdulillah. Pandemi kerasa nih sama kerjaan atau bagaimana? Pasti. Pasti ya. Pasti ya. Dalam hal ini kalau pandemi, kita bicara pandemi Covid ya. Betul. Nggak hanya kalangan bawah. Ah. Untuk kalangan atas Tas juga pun berpengaruh pasti ya. berpengaruh, pasti berasa. Betul. Berasa ya. Iya. Dampak yang paling signifikan untuk Om Yanuar, dampaknya dari pandemi ini apa? Kira-kira? Secara personal lah. Secara personal aja gitu. Orderan Berkurang. Betul. karena orang kan Nah, untuk berinteraksi ya. satu ya ada interaksi. Terus kedua, bahan-bahan material ya dalam Material hal ini itu terhambat. Satu terhambat dan kedua harganya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Lambung ya. Melambung. Karena mungkin dari distribusinya itu sendiri ya. Iya. Gitu. Terus juga kan banyak juga peraturan-peraturan yang harus ditaati lah. Betul. Protokol kesehatan ya. Protokolnya. Oh gitu. Cuma ya alhamdulillah, tinggal intinya bagaimana cara kita mensikapi. Iya. Terutama dari peraturannya itu yang bikin membatasi ya. Betul. Tapi ya peraturan itu membatasi. Nah, Tapi demi. dalam hal ini juga kan demi kepentingan kita semua. Betul. Seperti itu sih. Iya. Oke. Tinggal ya kalau saya lebih ada satu kalimat
seorang tokoh yang selalu saya pakai itu. Nah, Coba-coba Jadi, nih bicara tokoh nih. Wih, ini quotes-nya keren nih kayaknya nih. Ini quotes nih biasanya keren nih. Saya menginspirasi nih. mengutip kata Iya. beliau. Coba apa Om? Coba. Jangan kita fokus terhadap masalah, Oke. tapi kita fokuskan kepada Solusi. peluang, Peluang. solusi. Wah. Jadi kalau kita terlalu fokus dengan masalah, Masalah, oke. itu kita nggak akan bisa maju. Betul. Tapi kita fokus, kita cari solusi. Solusinya. Kita fokus dengan peluang yang ada, Oke. itu kita manfaatkan. Betul. Insya Allah kita Masalah masih jadi tetap- peluang ya. Betul. Jadi kita tetap masih bisa berjalan. Oh. Jadi ujungnya UUD ya. Ya kalau Iya. memang UUD itu Wah, memang sudah wajar. Itu Iya, nggak iya. bisa dipungkiri Nggak lagi, bisa Bang. bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri lagi itu apapun yang kita lakukan. Iya. Karena balik lagi ke hobi ya. Kalau nggak ada UUD ya ribet juga hobi ya. Wah, Jalan di ini. tempat ya nggak? Kalau yang tadi masalah UUD tentang hobi, Ah. ini saya sudah beberapa kali diskusi nih dengan satu kawan saya lagi yang namanya Abah Rahman itu. Dia lagi nih. Walah, Itu ini dia. bawa. Aduh. Tapi gua bukan tokoh ya. Jadi pernah Abah ini bicara sama saya, hobi kita mahal bro. Oh, dia pernah ngomong gitu. Keren tuh. Iya. Hobi kita mahal bro. Apaan mahal bah? Ya, contohnya lu servis motor, lu jalan, emang lu gak butuh bensin. Ya iyalah. Iya, Kan iya, ceritanya. Kalau motor listrik sih nggak masalah ya. Masa lampau itu. Waktu kapan itu? Waktu kapan? Kayaknya Gue sendiri udah lupa loh. Waktu zamannya masih ada Delman bah. Delman. Buset. Di Monas sekarang masih ada nggak sih Delman? Oh, Masih dong. Oh masih. Nggak tahu deh gue. Berarti masih zamannya gua berarti. Yang Masih ada sekarang- Delman. Yang dulu. Enggak, sekarang masih ada Sekarang Delman. masih ada. Ah, kurang tahu. Berarti Sekarang masih ada, zaman. Oh. tapi udah di museum. Udah Ah, museum iya. kali lah. Kasihan kudanya, Bah. Berarti gua udah di museum ini suwe. Nah, ini kan Om Yanuar kan dulu kan ketua umum IMSI. Iya. Salah satu mungkin yang berperan aktif. Nah, IMSI Sekarang jatuh sebagai pembina. jatuh sebagai pembina. Coba Bisa Om, dong. coba diceritakan dulu tuh visi misinya IMSI sendiri tuh apa sih Om? Ya. Awal saya terpilih sebagai ketua Umum, oke. ketua umum ini, saya punya satu tujuan. Tujuan. Karena saya paling tidak mau dan paling tidak suka kalau kita ini pengendara khususnya motor. Boleh nyebut merek nggak? Boleh. Oh, boleh ya. silakan. Sangat Khususnya boleh. pengendara motor Scorpio ini kita kan Oke. yang memang itu tidak bisa kita pungkiri, It. banyak tanda kutipnya yang Ah. orang beranggapan bahwa kita ini adalah geng motor. Oh, gitu. Ya. Oke. Karena memang berbeda setelah saya masuk ke komunitas Scorpio ini, memang berbeda. Kita bukan seperti geng motor. Betul. Bukan. Betul. Karena memang kita satu ada tujuan. Apalagi kalau kawan-kawan kita ini kalau permasalahan sosial seperti kayak tanggap bencana, Oke. kayak banjir apa Banjir, yang kemarin Gempa ini, bumi ya. mereka itu paling peduli kalau saya lihat, Cepat ya. paling cepat Di komunitas. di komunitas. Dalam hal ini ya saya nggak menyebut komunitas lain yang karena yang saya rasakan yang memang di komunitas Scorpio. Ya, secara khusus ya. Iya. Kita ngomongin Scorpio dulu. Betul. Oke. Lalu saya berpikir, Oke. kalau saya bertanya kepada diri saya sendiri, kalau you tidak mau, kalau kamu tidak mau disebut geng motor, apa yang kamu mau rubah? Akhirnya ya saya mempunyai fokus untuk membuat IMSI ini menjadi satu badan hukum. Oh. Dan alhamdulillah Oke. keinginan saya itu aspirasinya itu disupport dan Didengar oleh klub-klub yang Dukung. dinaungi oleh IMSI ya. Betul, Oke. didukung Gayung dengan- bersambut lah ya. ya dengan kawan-kawan yang satu tujuan Satu visi, pemikiran. satu dan pemikiran. juga kawan-kawan ini sepakat betul Ah, bahwa kita harus berbeda ah. kalau kita nggak mau dibilang seperti geng motor. Geng motor. Ah. Berarti kita mau tampil berbeda nih. Betul. Oke. Akhirnya dibentuk dengan
apa ya? Secara natural, secara santai. Sesederhana mungkin ya caranya ya. Caranya ya dengan iuran. Nggak terlalu ribet ya. Kesepakatan semua iuran per klub. Akhirnya ya terkumpul dana itu dan ternyata memang sebenarnya dana itu lebih. Kita buatlah legalitas dengan akte notaris yang pertama, lalu dari notaris itu naik ke SK Menhumkam. Menkumham ya. Karena Menteri Hukum dan waktu HAM. zamannya saya sebagai ketua umum itu memang agak susah pengurusan izin seperti itu ya. Betul. Pada saat itu. Ya. Tahun berapa sih Om? Saya lupa nih. Kalau nggak Periode. 2000 berapa? Saya juga lupa ya 2000 kalau nggak salah 16 gitu. 2016 16-an lah ya. 2017 16-an kayaknya ya. kalau nggak Sekitar salah itulah ya. pokoknya itu. Ya. Oke. Itu nggak seperti sekarang yang izin itu agak mudah. Oh, zaman dulu tuh Apalagi- agak susah ya? Agak susah. Susah ya? Apalagi yang memang bisa dibilang ini kita perizinan ini kan baru. Oke. Baru dalam mungkin ya ada beberapa mungkin tapi dari segi pemerintahannya juga salah satu yang ya baru lah karena Pada saat itu ya. kok tumben nih ada perkumpulan motor membuat satu badan hukum Legal. Iya, kalau Legal. masalah PT, Itu masalah apa biasa, itu biasa, kan biasa. Umum, Oke. umum ya. Umum. Nah, jatuhnya komersil ya. Nah, ini kok klub motor ya kan? Iya. Nah, terus Terus sempat itu saya diskusi juga dengan pejabatnya, dengan notarisnya bahwa awalnya kan ikatan. Ikatan itu udah nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai lagi istilah ikatan. Tapi Oh, nggak boleh dipakai lagi. nggak boleh lagi pada zaman itu ya. Oh, di dalam persyaratan itu ya, Iya. tercantum ya. Terus akhirnya makanya dalam legalitas kita ini tertulisnya perkumpulan. Oh, di legalitas itu Iya. tulisnya perkumpulan. Di legalitas. Tapi masuk di organisasi masyarakat yang kategorinya hobi. Oh, berarti masuknya ormas tapi kategorinya hobi. Iya. Subnya lah. Oh, Betul, subnya. seperti itu. Oke. Tapi alhamdulillah ya karena tujuan kita dan kawan-kawan semua baik ya alhamdulillah ya dari pemerintah itu mengeluarkan secara resmi. Meresmikan pada Iya, saat itu. dengan adanya surat SK Menhumkam itu alhamdulillah sampai sekarang itu ya kita memang masih resmi. Resmi. Itu Pada akhirnya terbitlah ya. Iya. terbitlah akhirnya ya. Jadi Itu- kalau kita dibilang geng motor ya berarti Oh, ini enggak. nyalahin pemerintah dong. Iya dong. Pemerintahnya udah ngesahin. Pemerintah udah Kok kita sah. dibilang geng motor nggak Seperti itu. bisa dong. Ada badan hukumnya. Iya. Kecuali mungkin kalau misalkan ya nggak ada pengakuan dari pemerintah ya. Ya, Kan? kita Walaupun gembor-gembor, walaupun secara kita- personal gembar-gembor, wah gue sebuah klub, sebuah organisasi ya kan. Betul. Tapi sekarang kan semuanya harus tersurat ya enggak? Iya. Bukan hanya tersirat. Ada aturan, Betul. ada aturannya. Aturannya Aturan sih, main yang Kalau dikeluarkan cuma pemerintah. gembar-gembor kan tersirat doang ya enggak? Ya. Nggak ada tersuratnya. Nah, gitu. Itu pada saat proses pembuatan SK Menkumham itu berapa lama Om sampai terbit itu surat itu bahwa mengesahkan IMSI itu terdaftar dan legal secara hukum? Berapa 6 lama? bulan. 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. proses bulan. Itu penggojlokannya. ya. bolak-balik segala macam itu ya. Balik masalah domisili juga kan. Domisili segala Domisili macam ya. dicek juga waktu itu memang ya zaman itu memang agak sulit aja. Ketat ya kali ya. Oh. Ketat juga enggak ya Tapi karena sulit aja gitu. yang seperti saya utarakan tadi. Karena memang ini sesuatu yang baru, something new untuk apa? Untuk komunitas. pemerintah sendiri ya kan. Oh, Kok ada ini komunitas Dia sempet, hobi ya, motor ya. Kok ya. mau daftarin ke Pejabat hukum itu gitu. juga, pejabat notaris itu juga sempat tanya, ngapain sih Pak di legalitas Nah, seperti itu? iya sih sebenarnya saya juga yang notaris ngapain gitu ya Iya kan. kan? Nah, Nah, akhirnya dengan proses komunikasi, interaksi ya akhirnya mereka ya, oh iya juga sih ya. Intinya seperti itu. Ya memang kita bertujuannya seperti itu untuk kita mempunyai satu perbedaan supaya kita nggak dicap seperti geng motor. Dan juga untuk kawan-kawan itu dengan adanya legalitas resmi dari pemerintah itu pasti akan banyak menguntungkan. salah satunya. Salah satunya Oke. untuk berkolaborasi, Event kolaborasi dengan instansi pemerintah, instansi sponsor, swasta, ya kan? sponsor. Lembaga. Itu mereka lebih welcome. Betul. Pemerintahnya sendiri. Betul. Baik instansi atau baik pemerintah dari yang swastanya, baik instansi Karena swasta dia itu mungkin lebih- lihatnya ini ya. Ya, kita BUMN. ini
ada klub mau sponsor segala macam nih Iya, dan lu ini udah betul. daftar ini belum Kemenkumham nih ya kan. Wah udah nih, Sebetulnya udah dulu gitu mereka ya kan. sih nggak minta. Nah, Mereka nggak minta. Contoh Tapi soal untuk meyakinkan lah ya. iya. Contoh menguatkan soal, ya Iya. Contoh soal misalkan mau mengadakan event event misalkan kayak kawan-kawan kan banyak itu anniversary. Nah, untuk perizinan itu lebih mudah karena pihak kepolisian kita lampirkan dengan SK Menhumkam itu juga mereka udah paham. Oh Ya, berarti ini betul. salah satu organisasi yang Yang memang taat hukum Taat seperti itu. Dan legal. Berarti yang lain ilegal? Oh enggak, saya nggak bilang yang lain. Yang lain ya, pokoknya kita legal lah gitu Iya. secara hukum ya. Kalau yang lain Iya. mungkin independen ya. Kalau yang lain, Fokus dulu, fokus. yang lain bukan. Jangan nyebar. Kita kalau nyebar jadi viral. Siap nggak viral nih? Bahaya. Ini viewers naik. Karena kita tahu nih yang satu aspal sama kita banyak ini. betul. Bukannya mereka ilegal enggak. Cuma betul. mungkin mereka ini belum sampai ke tahap seperti itu. Betul. Seperti itu aja. Betul. Step-stepnya ya. Iya. Betul. Jadi ya nggak masalah lah. Pokoknya itu ya terserah mereka lah. Yang Betul. penting urusin dulu dapur kita, Iya. intern kita gitu loh. Kita fokus ke pembenahan diri kita. Betul. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan komunitas lain atau apa dengan melihat Ojek Podcast ini kan mereka terinspirasi. Betul. Betul. Oh betul juga ya. Kita nih kenapa nggak sharing ya. kita harus dilegalin kok bisa kok ini Scorpio itu bisa kan gitu. Kenapa Memacu kita yang nggak lain, bisa? memacu Iya. yang lain. Ini, ya. ini balik lagi ke fokus nih. Kita nggak bicara lagi. nggak bicara Nggak klub bicara yang lain ya. lain, Kita bicara bicara klub rumah kita Scorpio. sendiri loh. Nah, dulu Ya. kita bicara klub Scorpio ya. Betul. Mungkin lebih detailnya ke yang belum masuk ke IMSI kali. Iya. Enggak, Mungkin kalau ya. Lebih detailnya bisa nggak? Lebih detailnya ya kan? oh bisa. Nah, jadi Ya, yang ada. belum masuk ke IMSI mungkin terinspirasi dengan adanya Betul. pembicaraan kita, obrolan-obrolan kita ini ya kan. Betul. Wah, alangkah baiknya nanti ya kita masuk IMSI otomatis ya, secara otomatis kan udah terlegalkan Ya, gitu. Betul. Karena memang legalitas itu saya juga kan sempat berdiskusi juga. Nah, Oke. Ini berlaku secara umum atau cuma di Jakarta aja? Oh ini kan Bapak kan mendaftarkan di akte notaris itu kan sudah mendaftarkan klub-klub yang tergabung. Itu yang dari Aceh sampai Merauke itulah Sampai sebilangannya. Papua ya, ya. seluruh Indonesia lah. Yang sebenarnya memang belum ada, cuma ada beberapa klub-klub dengan saya masukkan struktur organisasi. Yang tadi Abah bilang ada region-region. Region betul. Nah di situ ini Bapak berarti sudah nasional. Jadi SK Menhumkam Bapak ini berlaku juga untuk klub turunan di bawah Bapak. Tinggal Bapak membuat SK turunan. SK turunan, berarti berlaku Dari untuk secara pengurus nasional ya. pusat. Ya. Seperti itu. Berarti ya turunannya berarti klub yang udah tergabung secara otomatis. Ya, Secara otomatis. kita lurusin dulu berarti klub-klub yang tergabung di IMSI ya. Iya, betul. Secara klub lu udah masuk belum? Ih, Om Yanwar tahu Sonic ya, nggak mungkin lah. Kita taat hukum, Bikers, bikers yang humanis. Ya, kan. Nah terus Om itu SK turunan itu berarti berlaku untuk secara nasional ya? Ya. Secara nasional berlaku, berarti yang tergabung di dalam klub-klub IMSI ya. Berarti di luar itu belum lah ibarat katanya ya kan. Nah, berarti yang lain nih, ya kan. Gabung otomatis legal ya. Jadi nggak usah lagi ngurus Nggak secara usah. personal Nggak klub usah ya. ngurus secara Gitu. personal, Kalau lebih ngurus secara personal kan ada ribet ya. Tadi udah dijabarkan prosesnya gimana ya kan. Notaris 6 bulan lagi. Dengan simpelnya kalau masuk IMSI otomatis terlegalkan. Betul. Taat hukum. Gitu loh. Jadi Kita secara kan bikers, organisasi, ya kan? secara organisasi terhadap dan terukurnya itu udah tepat Iya. gitu. Ya intinya kita lebih dipermudah lah. Dipermudah lah gitu. Karena tertib ya. Dan juga lebih diperhatikan pada saat kita yang tadi Abah bicara itu masalah sponsorship. Ya. Karena mereka juga kan satu badan hukum. Intinya mereka lebih mau kan berurusan dengan badan hukum lain dibanding personal kan seperti itu. Karena sudah 2 kali kami lakukan dalam hal ini waktu di Kemenpora. Kenduri Kemenpora. Kemenpora, oke. Itu
banyak sponsorship ya alhamdulillah ya seperti kayak Bank Mandiri. Masuk ya. Ini masuk. bukan iklan ya. Ya, bukan iklan. Bukan. Ya tapi Kita kalau bicara kalau mau support kita nanti ini. boleh. Iyalah, masuk. Seperti kayak Oke. Citylink itu kan Citylink, badan nah, hukum Bukan iklan ya. Bukan. Tapi nanti kalau mau masuk itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Lebih bagus lagi gitu. Iya. Sama alhamdulillah juga Kemenporanya pun bersedia lapangan parkir backup ya. Oh, di kementeriannya pada saat itu Iya. kita gunakan ya Di untuk Kemenpora event itu itu pada saat itu ya. Kita pakai itu tanpa kena kita biaya. Wah, cakep banget Itu tuh. bentuk supportnya dari Kemenpora ya ke Iya. IMSI karena IMSI tertib Dan gitu ya kan. alhamdulillah kalau sampai sekarang pun Kemenpora juga masih membuka tangan untuk kita bekerja sama kalau mungkin Next ya. IMSI atau anggota-anggota atau kawan-kawan punya satu program yang baik, kenapa? Hmm. Enggak, mereka dari Kemenpora itu Welcome ya. welcome. Welcome. Oh. Oh. Dan juga kita juga sampai sekarang pun kita kan masih sebagai rekanan BNN juga. Oh. Badan Narkotika Badan Nasional Narkotika ya. Nasional. Jadi Ya, buat itu. yang lain tuh, aduh. Ya itu salah satu Salah satu yang membedakan dengan yang lain ya. membedakan dengan yang lain dengan geng motor ya dalam hal ini kalau Ah. kita dibilang geng motor masa ke BNN kita geng motor. Ah, Anti narkoba, Bro. iya. Anti narkoba karena memang Oke. Harus taat ya. sedikit tentang narkoba. Memang narkoba itu nggak ada untungnya ya, Bang. Betul. Oh, Gila. buat Nggak ada anak-anak muda. untungnya. Abah saya kenal sama Abah Wih. ini dia udah bersih. Oh. Dulu mungkin ya. Nah, dulu mungkin Dulu ngapain tuh? mungkin. Waduh, Dulu ngapain lu? nggak tahu mungkin kan saya Kita nggak bilang. tahu ya, kita nggak tahu. Mungkin itu kan bisa iya bisa tidak gitu loh. Balik lagi nih ke coba, aduh, ini Om Januar. Balik lagi ke pembicaraan kita nih, tema kita fokus lagi ya. Fokus lagi, fokus. Ya, beliau ini kan sekarang sebagai pembina, pernah menjabat. Terus ya paling enggak sedikit banyak mengamati dong, ya kan? Mengamati dan menganalisa perkembangan serta kepengurusan yang sekarang nih. Ya. Pasca Om Januar kemarin ya kan. Oke. Itu gimana menurut Om Januar? Seperti apa? Pandangan Om Januar lah. Pandangan dan juga mungkin sedikit masukannya lah gitu Ya. loh. Kalau pandangan saya untuk IMSI kepengurusan yang sekarang itu sudah baik. Terus baik. Tidak bisa berjalan dan tidak bisa kita pungkiri memang Hmm. balik lagi ke ada plus masalah minus ya. pandemi ini. Betul, Pandemi betul. ya. Karena kan apapun kegiatan itu tidak bisa dilakukan. Mm-mm. Kalau dari program awal yang sudah dipaparkan oleh ketua atau kepengurusan yang sekarang ini semua baik. Mm-mm. Contohnya kayak sekarang ini di menjelang Ramadan ya, Oh ya. mau mengadakan lagi touring Ramadan. Touring Ramadan. Itu ya yang santunan itu Oh, baik. TRRB. TRRB. Kalau nggak salah itu ya. alhamdulillah juga itu sih. Emang TRRB program ini? Oh, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Sorry. Tapi Itu apa? Tolong di alhamdulillah. skip ya. Oh enggak usah di skip. Enggak usah di Bukan maksudnya gini. Oh betul. Tahun skip dalam arti nanti mungkin takutnya terjadi kesalahpahaman. Oh, enggak. Jadi gini, Ya sekarang balik lagi, lu siap viral enggak? Bukan. Kan gini, selama kegiatan itu positif. Iya ya. betul positif. Tidak Cuman kan masalah kita dong. kita Betul. meminimalisir untuk Programnya berbeda lah. Bukan. Bukan. Meminimalisir untuk oknum-oknum mungkin nanti ada yang mengklaim inilah, mengklaim Ya. itu lah, ya kan? Seperti itu. Jadi Akhirnya nggak nominal. intinya TRRB ini pencetusnya ada. Salah satunya juga Abah Rahman dari Joyce ya. Ini kita bicara satu klub Joyce ini, dia punya program yang bagus. Oke. Tapi alhamdulillah. Tapi bukan program IMSI ya. Oh bukan, Bukan, program klubnya, program Joyce itu. Tapi alhamdulillah setelah diskusi dengan salah satu pengurus Joyce ini, katanya sih sudah monggo diserahkan kalau memang IMSI mau menjadikan program TRRB ini salah satu program IMSI. Oh, udah welcome lah. Ya, Udah welcome. alhamdulillah. Dan juga saya juga sudah infokan kepada ketua umum yang sekarang ini. Oke. Ya tetap secara formilnya tetap silaturahim dulu dengan Joyce untuk bicarakan dan untuk mengucapkan terima kasih seperti itu. Cuma ya balik lagi mungkin salah satu pengurus Joyce dan salah satu pengurus
IMSI-nya ini sibuk dan pandemi ini yang Betul. memang mungkin belum bertemu Ya. seperti itu aja sih. Berarti ada kendala lah ya. Ya. Ada kendala. Kita ambil sisi positifnya Sisi aja positif. ya. Tapi kalau dong. komunikasi via telepon Sosial media. atau WA itu insya Allah sudah terjalin. Cakep. Gitu lah. Terus yang lain ada nggak? Maksudnya analisa-analisa yang lain. Gitu. Ya tadi balik ke program-program karena satu yang pandemi ini. Terus juga saya juga ada lihat program IMSI ini yang di Region 1 ini ya cukup baik yang Region 1 ya? Region 1. Di Region 1, oke. Yang kita juga sudah sering bergandengan dengan IMI. Ya alhamdulillah IMI sudah mulai mau bergandengan tangan dengan IMSI. Karena berkolaborasi kolaborasi. Karena kalau dibanding dengan IMI apa sih IMSI seperti itu kan kita juga harus sadar. Karena kalau IMI kan udah lingkup yang lebih Berbeda. besar. Nah, kalau IMSI kan Cakupannya lebih luas ya. spesifiknya untuk Scorpio ya. Ya kalau ini salah satu hal positif yang dilakukan dan harus kita apresiasi untuk pengurus Region 1. Betul. Itu harus kita apresiasi. ini salah satu nih. Makanya kan saya bilang Region 1. Apaan itu bro? Itu dia bro yang saya bilang nih. Aktor belakang layar. Kalau bicara Gua lagi kena. khususnya lagi Scorpio kayaknya saya dibanding beliau ini Sebenarnya jadi narasumber juga nih. itu dia Di samping gua. Narasumber. itu dia Gue tuh. belum layak bro jadi narasumber. Ya gue balik lagi ke cuman kuproy aja lah. Makanya saya bilang kok kayaknya kebalik ini gitu loh. Aduh, harusnya gue tanya benih juga nih Om ya. Ya alhamdulillah lah Region 1 itu intens ya dengan kolaborasi dengan IMI. Contohnya yang waktu masalah banjir. Banjir. Di Indramayu juga ya. Indramayu. Ya alhamdulillah. Tinggal kalau saran dari saya ada saran. Oh, Ya, boleh paling boleh Om. Tinggal ditingkatkan lagi masalah komunikasi dan koordinasi. Oh, komunikasi dan koordinasi. Ya antara pengurus pusat dengan region-region. Itu pesan dari Bang lagi aduh. Bapak pembina. Bapak pembina. Pembina Bapak MC. pembina mempesankan Komunikasinya biar lebih baik ya. Komunikasi dan koordinasi, kolaborasi biar lebih mantep lagi. Ya, karena zaman sekarang kalau Pokoknya nggak klik lah. kolaborasi nggak bisa. Betul. Contohnya nih saya kan kolaborasi. Kita kolaborasi juga. sama Ojek Ojek Podcast. Podcast. Nanti next kita kolaborasi lagi ya. Iya kan? Masuk Om. Sapu lidi itu kan bisa nyapu akibat kolaborasi ya enggak? gitu ya. Kalau cuma lidi aja sendiri nggak bisa nyapu ya enggak? Tapi setelah ini saya juga Ah. tertarik ini. Saya ada satu inspirasi. Malah saya mau balik nih. Balik apa nih balik? Saya yang mau mewawancarai nih. Kita dibalik. Iya. boleh. Itu kalau om mama abah bersedia ya. Boleh lah. Kita sih bersedia aja. Baik lagi kita cuma kuproy. Tinggal yang di atasnya aja kalau ACC ya enggak. Iya. Kita kuproy lagi. Masuk pokoknya Masuk. Nah, ada lagi setelah itu ada lagi ya? Udah itu aja Saya ya. rasa cukup. Oh, mantap. Ya bersabarlah untuk kawan-kawan yang udah gatel untuk mencegah. Iya betul. Gatel banget emang ini. Udah gatel tetap bersabar. Betul. Sabar ya. Tetap Yang mau dikata apa lagi ya enggak? Ya. Betul. Tetap prokes tetap kita dahulukan. Betul. Tetap taati peraturan-peraturan yang ada. Mm-mm. Sama satu lagi saya juga masih banyak polemik nih di Apa kawan-kawan tuh? kita nih. Apa tuh? Seru nih polemik. Polemik. Ini kalau bicara polemik kayaknya enak ini. Masalah ini, Bah. Masalah Apa tuh? knalpot. Knalpot. Kenapa? Suara knalpot. Suara knalpot. Iya. Nah, coba nih Om. knalpot? Iya, Knalpot itu tuh kenapa? peraturannya ini kan masih Simpang siur. Simpang siur. Oh, Terus gitu. cara pengetesannya, Pengukurannya ya. Gimana itu? Jadi saya masih menggali sih, mencari-cari dasar-dasar itu. Ini impact dari kita pertama ngomong ya, Oh Bang. lebih dalam Apa lagi. tuh? Lebih dalam lagi. Waktu- Kita dulu. Kita fokus nih. itu makanya kalau knalpot Cerepet lebih luas lagi nih. Nah, kalau dari Gitu. sisinya Om itu knalpot itu misalnya seperti apa gitu?
tingkat kebisingannya. Ya, kebisingannya. Oh, nantilah itu kita Pengukurannya. bicarakan. Karena juga berefek itu Om ya. Berefek ya? Pasti berefek berefek. sama tarikan mesin. Apa? Kalau standar kurang greget ya. Ya pastilah. Dengan gaya kita riding itu antara standar sama itu racing. beda Beda gitu. ya. Gayanya itu wah, lebih gimana gitu ya kan. Iya benar Gitu ya. Kita fokus lagi lah. Nggak ada tahanan ya, lebih plong kayaknya. Betul. Nah itulah kayak ya kita menganalogikannya kayak kegiatan-kegiatan kita di IMSI sekarang aja ini. Karena balik lagi ke masalah pandemi dan sebagainya ya kan. Betul. Ini ibarat kata ini kenapa standar nih masih banyak tahanan nih. Kalau udah bebas dari pandemi ya kan. Kita udah racing nih plong. Ya nggak? Langsung. Kita untuk berbagai macam program ya nggak? Udah nggak ada lagi hambatan, udah plong dah pokoknya udah gaspol. Banyak. Pada dasarnya sih program-program kita banyak. Betul. Banyak. Betul. Cuma ya tetap balik lagi ya masalah pandemi. Pada nahan. Tapi kalau lepas udah gaspol. Ya, karena kita sudah berlandaskan hukum ya nggak. Paling nggak segala sesuatu program gitu kita harus terukur dan terarah lagi. Terukur dan terarah. Betul. Itu Apa tuh? jargon gua tuh. Oh gitu ya. Terukur dan terarah. Kayak Istilah-istilah di kepolisian. Iyalah bukan apa-apa ya nggak. Kita udah diakui Kemenkumham. Kalau kita punya program kita jalankan dalam keadaan seperti ini ya nggak. Kalau misalkan berbentur dengan hukum kita repot lagi. Ya. Betul nggak? Gitu. Iyalah, betul. Ya kayak kemarin contohnya di Regen 1 kita ngadain pertarungan kalajengking. Ya. Ya enggak? Ya. Kemahan touring dan riungan. Wah, itu penggojolokannya bener-bener itu Om Januar. Pada saat itu ya. Iya. Pada saat itu pandemi lagi tinggi-tingginya. Sampai dari spotnya itu kita pikirin macam-macam ya kan, akhirnya berubah dari satu tempat ini berubah lagi ke tempat lain. Terus dari teknis pelaksanaannya peserta. dari pesertanya juga ya kan, dari dibatasin, dari yang tadi kita pengen ngundang banyak akhirnya dibatasin ya enggak? Karena dari yang punya tempatnya itu, dari yang punya areanya ya memang aturannya harus membatasi pengunjung gitu loh. Betul. Itu. Kita juga maunya mungkin semuanya diundang. Semuanya diundang. Dan sebenarnya pada saat itu kita konsepnya pengen dari satu titik itu jalan bareng ke satu tempat itu. Keren Tapi, itu. iya, tapi ya balik lagi ke itu. Maksudnya ini mana Sun Mori nih? Bukan, kita kan perkemahan. Itu bagus itu. Kan konsepnya kan perkemahan, touring dan riungan. Nah, touring itu kan kita identiknya dengan jalan bareng gitu. Jalan bareng ya kan di satu tempat. Nah, di tempat itulah namanya jatuhnya ke perkemahan. Perkemahan, touring dan riungan. Dan di dalam tempat itu kita ada semacam obrolan-obrolan. Nah, itu jatuhnya namanya riungan. Kita ngomongin sejarah-sejarah Makanya bagaimana saya ya. pas mantau saya lihat pertarungan keren juga singkatannya nih. Ini sebelah yang racik biasa ya kan. Itu kata-katanya spontanitas sebenarnya benar. Pada waktu itu kita mau ambil tema dan nama acara itu, benar-benar gimana ya? Bagus ya. Rada susah dan apa nih? Ya terbesit dalam pikiran saya pertarungan udah. Bagus itu. Ya, akhirnya saya mikir apa pertarungan, perkemahan touring dan riungan. Udahlah. Orang taunya ke pertarungan Dan pada saat itu pada saat itu terjadi polemik juga gitu. Ada beberapa oknum yang mengartikan itu beda. Pertarungan apaan tuh pertarungannya? Itu kayaknya karena mungkin belum baca kali secara ya. utuh gitu. Sebenarnya secara filsafat saya mencetuskan nama itu ya ada juga lah makna filsafat. Ada. Karena kebetulan ya pada saat itu ya sempet juga tuh logo tuh. Banyak dekadensinya ya dari logo juga sempet ada yang komen juga ada sayap-sayapnya. Biasa. Siapa tuh yang komen tuh? Ya identik kaku lah pendapatnya gimana ya kan dari Biasa, kenapa Scorpio ada sayap begini ya Ada ceritanya lah mungkin ya. Dalam komunitas itu memang biasa. Hal biasa. betul. Yang penting tujuannya baik. Tujuannya ngeriung Satu bareng. kepala pasti berbeda. Beda betul. Gini Om ya, tadi setelah obrolan kita ada lagi nggak kritik dan sarannya untuk pengurus yang sekarang nih, terutama pengurus pusat nih gitu loh.
Karena dari beberapa program yang udah kita jalanin kan, ya kalau saya sih bicaranya region ya. Saya bicara region. Kalau karena situ di itu ya beradanya di region. berada di region 1 gitu. gitu. Ya, intinya, Kalau Om Yanwar mungkin kalau bicara saya sih cuma cukup PP. itu aja, Bang. Cukup komunikasi dan koordinasi. Berarti selama ini komunikasi dan koordinasi bukan nggak bagus, berarti kurang. Mungkin karena pandemi ya. Jadi nggak bisa berkumpul karena kan kalau komunikasi koordinasi via telepon, Kayak kurang ini via ya. WA, kan bahasa tubuh atau apa, intonasi suara itu kan yang nggak bisa terbaca. Maksud dan tujuannya ya. Betul. Jadi mungkin ada sedikit miskomunikasi yang sebenarnya maksudnya bukan Seperti ini, tapi diartinya seperti itu betul gitu. aja sih. Terus gini Om Yanwar, aduh panjang juga ya kita obrolannya ya. Kan saya bilang kalau Kopi ngobrol belum habis. kalau ngobrol sama kawan-kawan apalagi mengenai hobi. Aduh. 2 hari 2 malam nggak habis. Ini bicara MC lagi ya kan topik kita nih. Kenapa? Ya paling nggak sedikit banyak Om Yanwar ini tahulah sejarahnya. Sejarahnya Ya pasti apa, dong. apa kita tanyain juga nih masalah sejarah Kan ini. makanya tadi gue bilang ada kepingan-kepingannya ya kan. Pasti kan Ya walaupun mungkin nggak sedetail ya, tapi paling nggak sedikit banyak tahulah gitu loh. Gimana nih? Banyak tahunya juga nggak mungkin. Cuma sedikit Serpihan lah. Serpihan di antara kertak. Salah satunya lagi yang saya bilang kawan saya itu yang namanya Abah Rahman itu salah satu yang membuat salah satunya IMSI ini tercipta terwujud. Ini salah satunya Abah Rahman. salah satunya Itu berarti apa? dan rekan-rekan lah ya, dan rekan-rekan. Itu berarti apa namanya tuh? Apa ya itu? Inisiator apa? Pendahulu kali ya. Apa tuh? Oh, pendahulu Apa berarti pencetus? dulu Pencetus sih mungkin lah. Apa lebih- perintis kali Perintis ya? boleh, masuk perintis tuh. Ini bukan gue yang ngomong ya. Ini narasumber kita yang ngomong ya. Ya, pokoknya- Dan kalau gue yang ngomong tuh disangkanya gue mengklaim. Salah satunya salah satunya Abah Rahman. Salah satunya. Ya, dan ada beberapa kawan-kawan kita yang Berarti- saya tetap hormati. Iya. Berarti Abah Rahman juga tahu dong di Tahu. kepingan-kepingan yang lain berarti tahu juga ya Justru kan? itu dia. Justru terbalik saya mau menggali malah kan. Mau menggali gitu loh. Gue bukan apa-apa, Pram. Tadi saya bilang ngapain di samping saya? Ya itu dia. Ini harusnya. Jadi saya bisa bertanya. Kalau gue berada di kepingan-kepingannya. kursi yang ini, di mana? samping bapak ini, bapak pembina, nanti persepsinya beda gitu loh. Berbeda. Karena gini, Berbeda-beda Makanya, tetap itu satu dia. jua. bukan Iya ya kan? di antara sekian banyak orang yang lebih berkompeten lah, Banyak, ya kan? Di antara banyak, sekian banyak. banyak. Ya Milik bersama lah mungkin ya. gue apalah, cuman resesan Ginang kali ya. Di antara sekian banyak orang itu gitu loh. Takutnya Salah nanti terjadi sejarah. salah persepsi. Salah info sejarah. Iya, bukan salah impor sejarah. Takutnya gini ya, namanya sejarah kan kadang orang banyak yang mengklaim. Woi, gua itu kalau nggak bukan gua itu nah, ya kan. Gue tuh cuma menjaga itu aja gitu. Betul. Tapi gini, Bah. Saya juga memperhatikan ya. Kawan-kawan kita yang sekarang ini itu kayaknya lebih cair. Lebih cair. Ya, lebih cair mengenai masalah-masalah seperti itu kayaknya sudah mulai Lebih dewasa. Kawan-kawan Lebih kita maksudnya hilang. gimana nih, klub-klub ya yang baru klub-klub, timbul apa yang- gimana? baik yang baru timbul dan yang lama pun Tetap. mereka sudah lebih liquid ya, lebih cair. Lebih cair ya. Mengenai masalah komunitas, mengenai ini kayak tata cara mungkin berkomunitas, berorganisasi itu mereka lebih cair. Lebih cair ya. Cuma untuk yang baru ini kadang-kadang yang memang perlu juga sedikit mereka perhatikan. Minimal mereka adalah mengenal gitu. Mengenal klub-klub, bukan ini dalam hal ini bukan senioritas. Betul, Bukan. Sekali lagi bukan. Ini bukan. sekali lagi cuma untuk mempererat silaturahmi. Betul, menjalin silaturahmi yang lebih erat Seperti ya itu. kan. Kalau misalkan ada klub baru ya monggo cobalah yang klub yang sudah ada terlebih dahulu. Betul. didatangi, Alangkah baiknya seperti ya itu kan. aja sih. Bukan Iya. ini dalam hal ini bukan Bukan senioritas. Bukan. Karena kalau makin membuka diri untuk berkenalan kan lebih baik. Lebih Seperti baik, itu betul. aja. Untuk yang baru-baru. Karena memang yang baru-baru ini saya lihat lebih ke rider ini, generasi Z ini yang banyak
online ya. Karena Online. zaman dulu tuh zamannya Abah itu ya Bah ya. Nggak ada itu handphone belum ada ya Bah ya. Betul. Belum ada WhatsApp lah, belum ada ada ya. lah. Betul. Jadi kalau mau kemana-mana itu udah jalan, Iya, jalan. seperti itu. Spontanitas, iya. Seperti itu. Ya kalau komunikasi ada lah. Bahkan, Ada. tapi ya tidak secanggih sekarang gitu Iya. loh. Mungkin dulu SMS. Mungkin masih zaman SMS gitu. Kalau ada Ya, pulsa itu ngerasain, juga. Iya. SMS itu juga udah susahnya setengah mati Betul. dulu ya Bah ya. Bahkan sosialisasi aja kita, sosialisasi klub kita itu untuk menjaring dan merekrut member atau anggota. Ya boleh dibilang masih manual. Wah. Jadi kalau ada yang naik Scorpio dikejar gitu ceritanya gitu kan. Woi Scorpio tuh kejar gitu. Bikin pamflet ya kan. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, teknologi itu ya seiring teknologi naik ke BBM, kan BlackBerry Messenger, betul. Baru ke WhatsApp. Ya bicara teknologi ya inilah salah satu cara kita ya Cara kan kita. Ojek Ya, Podcast. betul. Bicara teknologi nih Ya. untuk mensosialisasikan ya kan. Sharing. Betul, mensosialisasikan program-program silaturahmi lah intinya Ya. gitu loh. Program silaturahmi dan juga Kegiatan-kegiatan program-program positif. kegiatan, ya, Betul. kegiatan klub dan mungkin intinya jadi feedbacknya itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat Ya. para viewer ya kan Ya. gitu yang menonton. Khususnya pengguna Scorpio ya. Betul. Jika ada yang baik ambil. Yang buruk jelek jangan ikuti. buang aja gitu. Dan balik lagi feedbacknya ke kita, tolonglah jangan lupa subscribe dan like. Harus. Betul. Karena dengan tindakan para viewer seperti itu, kita lebih semangat lagi ya enggak? Betul. Kita Lebih semangat bikin lagi membuat ini obrolan yang lebih proaktif ya enggak? Bahkan mungkin nanti ke depan bisa live. bermutu lah. Konten-konten yang bermutu Betul, gitu, yang betul. punya hasil yang bagus juga buat kayak pendengar kita ya. Nah. Setia ya. Ojek Podcast Lover. Betul. Ya, semoga Ojek Podcast ini menjadi penyebar virus ya. Wih, Bukan Virus corona ya. Virus corona nih. Bukan. COVID-19. Virus kebaikan. Virus Betul. kebaikan. Oke. catat nih, catat. Catat. Virus kebaikan. Kira-kira panjang. bincang-bincangnya ini masih panjang atau kira-kira gimana nih? Waduh. Sepertinya ya. Nggak ada habisnya ini. Waduh, ini kayak kelar kayaknya ya. Betul. Mungkin nanti kita sambung lagi ya. Kayak gitu itulah. loh. Jadi obrolan-obrolan santai kita ini di dalam channel kita Ojek Podcast ya biar lebih bermanfaat lah. Oke, Jadi itu aja Pan ya. Amin. Oke, ya, terima kasih lah Om Yanuar udah berbagi-bagi cerita. Mungkin kalau saya simpulkan, Iya. ya kita berbicara IMSI, legalitas dan taat hukum. Ya, Betul. mungkin ke sana ya arahnya. Jadi bisa buat memacu yang lain. Iya. Oke. Terima kasih banyak untuk semua pendengar-pendengar kita. Ya kan? Jangan lupa lah pokoknya subscribe ya kan. Buat yang lain juga ya kan. Yap, betul. Kita mau ngundang yang lain ya kan. Nah, kita mau ngundang yang lain nanti next kita undang ada listnya ya segala macam ya. Nanti tinggal tunggu aja buat orang yang lain. Terus buat Om Yanuar sukses ya. Ya, buat sukses. semua pekerjaan ya Betul. kan apa yang sekarang sekarang sudah di partai ya. Oh. sedikit ya. Saya juga sedikit. Sukses juga buat Amin. Sedikit lagi ya untuk masalah politik ini kalau bisa kita jangan terlalu ambigu ya enggak? Kita jangan terlalu munafik ya enggak? Karena politik itu kalau kita bicara politik itu sebenarnya adalah langkah. Ini, Proses, Bah. gitu, cara gitu loh. kalau kita bicara bikers dan politik terjadi polemik dan pro kontra. Ya, betul. Pasti Itu itu, betul. pasti. Kayaknya boleh itu untuk tema Ojek Podcast berikutnya. Next, ya. boleh. Bisa. Jadi kita memberi pemahaman bahwa politik itu nggak melulu soal yang jelek-jelek. Betul. Ada juga sisi-sisi yang positif. Gitu. Bukan hal tabu ya Bukan bagi hal bikers tabu. ya. Di dalam kehidupan itu politik itu ada. Ya. Bukan hanya soal partai, segala macam pun ada. Di korporasi pun ada. Pasti Ya. ada. Tapi nantilah. Ya nanti. Iya karena bicara Tema berikutnya nih. Nanti Enggak. berikutnya aja gitu. Iya kadang ada orang satu komentar alergi atau apa gitu. Ada, Kita ada, jangan ada. sangkutin sama politik lah. Tapi balik lagi kalau Kaku gua sekali. iya kalau gua mengkick lah lu ke sponsor apa Itu ke politik lembaga juga. apa itu politik bukan. Politik juga, Iya enggak? gitu. Nah, itu politik. Kadang yang gua bilang munafik ya dan ambigu itu Salah seperti mengartikan itu, lah gitu. mungkin salah mengartikan Betul. dan penafsirannya pemahamannya Nah, mungkin kurang gitu.
Oke, Om Yanwar. Oke. Terima kasih banyak. Kita tunggu undangan berikutnya. Iya. Kita kolaborasi ya. Baik. Oke, sukses Terima sekali. kasih untuk Iya. Ojek Podcast. sama-sama. Jangan lupa like and subscribe, Oh, share. Baik, Bro. Terus juga terima kasih untuk Abah Rahman, Om Pram. Oh, yang terima sudah kasih sama-sama Om. Siap. memberikan waktunya untuk kita bincang. Sama-sama. Semoga kita semua sukses. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh.